Halo, saya pengen cerita tentang Franz Junghoon. Di cerita ini saya samarikan dari tulisannya Renate Stanagel, biografinya Junghoon, yang nulis satu chapter di buku Forsen Vermessen Streiten, meneliti mengukur berselisih, yang diterbitkan tahun 2009. Jadi buku ini Stanagel nulis satu chapter judulnya Riset Franz Junghoon di Jawa 1836 sampai 1848. Sternagel ini adalah penggemar Junghoon berat gitu. Jadi dia puluhan tahun dia meneliti Junghoon, dan 2013 tahun dia menerbitkan juga buku judulnya Junghoon der Humboldt von Java. Jadi cerita Junghoon si Humboldt dari Jawa, risetnya di India, di Indonesia. Ya, Junghoon tiba di Jawa tahun 1835, Oktober 1835. Dia seorang botanis waktu itu, umurnya 26 tahun. 2 tahun sebelumnya dia kabur ke Afrika, melarikan diri karena dia tahun 1833 itu di penjara di Jerman karena melakukan tindakan kriminal. Jadi dia mencari penghidupan baru di Hindia Belanda waktu itu. Dia bekerja sebagai dokter militer, tentara. Kantornya di Walter Freden di Menteng sekarang. Waktu itu ya Jakarta nggak seperti sekarang. Jakarta masih kota utamanya di Batavia di utara, kota pemerintahnya di selatan di Menteng. Udah ada istana udah ada, dan di antara kampung-kampung itu hutan belantara. Ketika Junghoon pertama tiba di Jawa itu dia sangat terkesima dengan hutan dan begitu banyak jenis tanaman yang berbeda-beda, yang pohonnya tinggi-tinggi seperti raksasa, seolah raksasa, dan itu bikin dia hatinya gemetar dengan takjub. Dia berazam, saya pengen jadi orang pertama yang bikin katalog semua tanaman ini. Jadi pada waktu itu tuh ilmuwan-ilmuwan tuh masih pemikirannya adalah tropik itu udah daerah yang terra incognita, daerah yang harus dieksplor, dan mereka pengen jadi orang pertama yang mengeksplor. Idolanya Junghoon itu adalah Humboldt, Alexander von Humboldt. Dia yang pergi berekspedisi ke Amerika Selatan dan mengenalkan Amerika Selatan, orang pertama yang mendaki Gunung Chimborazo. Jadi Junghoon benar-benar terinspirasi oleh orang ini, dan di akhir hayatnya mereka juga sempat berkirim surat bertemu, dan jadi akhirnya dia berteman dengan idolanya. Jadi Junghoon tiba di Jawa, melihat segala macam keragaman vegetasi. Selama 13 tahun dia bisa mendaki hampir semua gunung-gunung utama di Jawa, 45 gunung yang dia deskripsikan di dalam bukunya Java. Jadi buku Java ini ada 3 jilid. Jilid pertama itu bahas botani, jilid kedua itu bahas gunung api, dan jilid ketiga ini bahas geologi. Jadi di buku yang kedua dia bahas tentang gunung-gunung api. Tapi di buku pertama dia khusus dia membahas botani, hal yang memang menjadi ekspertisnya Junghoon. Dia membagi karakteristik dan distribusi tanaman di Jawa ke dalam 4 zona, mulai dari zona pantai, zona pertengahan, sampai zona puncak gitu ya. Jadi dengan berbagai jenis tanaman-tanamannya ini yang terkenal diajarkan di bangku SD, geografi ya, semua tahu Junghoon itu dari sini gitu. Klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian. Ini tuh bisa didapat dari yaitu mendaki gunung-gunung, mencatat ketinggiannya secara telaten dengan menggunakan barometer dan termometer, dan mendeskripsi vegetasi apa yang ditemukan. Dari situ dia bisa bikin peta yang sangat akurat. Bagi Junghoon ada dua, jadi kita punya
tanaman budidaya, kita punya tanaman di alam belantara gitu. Tanaman budidaya yang umum ya misalnya tanaman-tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat, tanaman buah-buahan, sayuran, sawah gitu ya, dan juga tanaman yang dibudidayakan untuk produk Eropa misalkan teh, kopi, dan gula. Tapi kalau misalkan hutan belantara oleh Jung Hoon tuh dia atau tanaman alam liar dia bagi menjadi dua juga. Dia ada tanaman alang-alang dan hutan-hutan, kantong-kantong hutan dengan hutan belantara yang benar belantara gitu, yang liar gitu. Nah, yang deskripsi yang paling megah tentu yang belakangan, jadi yang hutan belantara yang amat liar itu, disitulah yang kita bisa melihat passion seseorang gitu. Kita bisa melihat ketikannya Jung Hoon itu diketik dengan menggunakan perasaan yang mendalam. Ada seorang peneliti namanya Beckman, dia itu bilang bahwa kalau Jung Hoon itu sedang mendeskripsi alam, dia tuh sama sekali nggak objektif, jadi benar-benar menggunakan perasaannya. Ini nggak baik buat sains, tapi ya ini yang bikin tulisannya Jung Hoon menjadi hidup. Alam liar itu bagi dia sangat penting, itu jauh lebih penting daripada tanah budidaya. Dia nggak suka kota-kota, dia nggak suka kebun, dia nggak suka dataran, dia nggak suka alang-alang, dia nggak suka kayak itu ladang huma yang banyak ilalang. Yang dia suka adalah hutan, dan yang paling dia suka dari hutan adalah tanaman yang dia sebut sebagai pangeran dari hutan, pohon rasa mala, liquid ambar altignana. Kata Jung Hoon, pohon rasa mala itu adalah pohon pertama yang menembus angkasa. Batangnya tinggi, kanopinya dahan pertamanya itu jauh tinggi di atas, kanopinya membentang tinggi di langit 30 sampai 40 meter tingginya. Kata Jung Hoon, nggak ada orang Jawa itu yang bisa mendaki pohon rasa mala itu saking kerennya pohon rasa mala itu. Di bukunya Java yang tadi yang saya bilang tadi, jilid 1, dia menulis tentang rasa mala itu 3 halaman sendiri, mendeskripsi semua apa yang dia tahu tentang rasa mala, segala macam dia tulis 3 halaman, bayangin. Jadi itulah tentang rasa mala itu ya. Terus apalagi nih ya, Jung Hoon itu banyak menggambar itu. Jadi sebagai lampiran dari buku Javanya 3 jilid itu, dia juga membuat namanya Java Album, jadi kumpulan lukisan sketsa Pulau Jawa yang ya sayang memang itu bagus banget, karena bagus dan dibikin dengan serius jadi mahal. Nggak semua orang punya, sampai sekarang pun harganya masih mahal. Ketika zaman dulu, ketika pertama publish pun itu Java Album itu udah termasuk mahal. Dia banyak nulis, misalkan dia bikin lukisan Kawah Patuha, dia bikin lukisan Situ Patenggang, dia bikin lukisan Gunung Sumbing, Dieng, dia bikin lukisan di mana-mana. Yang menarik dari lukisan Jung Hoon tuh, ketika dia melukis tuh, dia berusaha agar landscape yang dia lihat ketika itu adalah sama dengan yang dia lukis. Jadi bentuk awannya, cuacanya, burung-burung, jenis burung yang mampir dan segala macam itu adalah yang serupa dengan apa yang dia lihat ketika itu. Di buku Java Album juga dia melampirkan deskripsi-deskripsi tentang lukisannya, jadi orang bisa tahu lukisan itu isinya apa gitu. Itulah lukisannya Jung Hoon.